Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Febrianti dari kelas 4A ABG. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas besar mata kuliah tipologi, yaitu tentang perancangan dan analisis kos dengan prinsip arsitektur tropis. Nah, hasil kerja saya ini saya beri nama kos dato. Pertama-tama kita akan membahas tentang kos dato terlebih dahulu. Jadi, kos dato ini berlokasi di Jalan Harapan Jaya, Gang Intan, dengan total luas lahan 500 meter persegi. Kos dato ini merupakan kos khusus laki-laki dengan jumlah kamar 38 buah, dilengkapi berbagai fasilitas umum seperti warung, komunal, dapur bersama, laundry, dan area jemur. Nah, target pasar kos ini diutamakan untuk kalangan karyawan, karena letaknya yang strategis, yaitu dekat dengan perkantoran, rumah makan, dan masjid. Sehingga kos ini dapat difungsikan sebagai kos eksklusif karena target pasar yang tergolong kelas menengah ke atas. Nah, pilihan kamar di kos ini terdiri dari 3 tipe, yaitu VIP, Deluxe, dan Standar. Pada tipe VIP dengan luas kamar 18 meter persegi yang terletak di lantai 1 dan 2, itu terdapat fasilitas WC dan dapur dalam ditambah dengan balkon atau teras untuk menjemur pakaian. Kemudian untuk tipe Deluxe yang terletak di lantai 2 dengan pilihan luas kamar 11 meter persegi hingga 14 meter persegi dengan fasilitas WC dalam dan balkon jemur. Sedangkan kamar tipe standar berukuran 6 meter persegi hingga 9 meter persegi, terletak di lantai 3 dengan fasilitas WC dan jemuran bersama. Diberi nama kos dato karena secara keseluruhan bangunan ini terlihat sederhana dan memiliki aksen tradisional yang jadul. Kos ini mengusung gaya arsitektur hybrid, yaitu gabungan arsitektur tradisional dan arsitektur postmodern. Gaya arsitektur hybrid ini terlihat pada penggunaan material plat logam yang dilaser-cut menjadi fasad berbentuk ukiran pada bagian depan bangunan yang berwarna coklat. Kemudian juga terlihat pada penggunaan roster, yang dimana aslinya itu merupakan produk arsitektur tradisional. Namun karena roster yang digunakan pada bangunan ini merupakan roster dengan motif yang lebih modern, maka dapat dikatakan sebagai elemen hybrid. Nah, atapnya juga terinspirasi dari atap joglo, yaitu berupa limasan tinggi, namun dimodifikasi sedikit kemiringan atapnya. Untuk gaya arsitektur postmodernnya sangat terlihat pada penggunaan material perforated metal di gerbang dan railing, sehingga menciptakan pencampuran kesan tradisional dan modern. Untuk poin analisisnya ada 10, yaitu parkiran, vegetasi, pencahayaan alami, pencegahan banjir, penghawaan alami, pemanfaatan ruang, ruang komunal, atap, tangga, dan air hujan. Masuk ke poin 1, yaitu parkiran. Parkiran dirancang dengan upaya penghematan dan kemudahan akses. Jadi parkiran ini dibagi dua, yaitu parkiran depan dan parkiran tengah. Di mana parkiran tengah itu berada di kolong bangunan, sehingga tidak perlu dibuat atap atau kanopi lagi. Nah, ini menjadi salah satu poin upaya penghematan biaya. Sedangkan parkiran depan dimanfaatkan sebagai parkir mobil dan beberapa motor. Untuk sirkulasi kendaraannya sebagai berikut. Jadi mobil itu diparkirkan tepat di depan gerbang demi kemudahan akses dan sirkulasi mobil tersebut. Karena lahan dari kos ini sangat terbatas. Nah, untuk motor, sirkulasinya memutar, bisa parkir di depan maupun di parkiran tengah. Lanjut ke poin kedua, yaitu analisis vegetasi, memanfaatkan space yang ada dan menerapkan konsep vertical garden. Jadi, sesuai pada gambar di sebelah kanan itu, digunakan tanaman rambat bernama Li Kuan Yi, yang tumbuh menjuntai dari lantai 3 ke lantai 2, sehingga dapat dimanfaatkan menjadi tirai alami. Kemudian untuk gambar di sebelah kiri itu merupakan space kecil di halaman belakang yang kemudian difungsikan menjadi taman mini dengan pertimbangan bahwa area tersebut mendapatkan banyak cahaya matahari pagi, sehingga baik untuk tanaman.
Lanjut ke poin ketiga, yaitu analisis pencahayaan alami. Pencahayaan alami yang masuk ke bangunan dikontrol intensitasnya sehingga ruangan tidak begitu panas namun tetap terang. Jadi pada bangunan ini dibuatlah void pada bagian tengah untuk menembuskan cahaya matahari ke seluruh ruangan di tengah bangunan tersebut. Nah, bagian belakang juga dibuat void besar untuk area jemur, sehingga dapat terpapar langsung oleh sinar matahari. Nah, gambar kedua itu memperlihatkan bagaimana efek pantulan cahaya dari void tengah yang masuk ke dalam bangunan. Nah, jadi bangunan ini orientasinya itu menghadap ke arah barat laut, sehingga bukaan lebih banyak dibuat di sisi utara dan selatan, untuk menghindari arah matahari terbit terbenam. Namun, untuk lebih pasti, maka ditambahkanlah sun shading pada bukaan jendela. Di gambar ketiga itulah diperlihatkan skema pembayangan dari sistem sun shading tersebut, yaitu dengan membuat kisi-kisi di sisi jendela dan dengan memanjangkan kaki atap, sehingga cahaya yang masuk ke dalam kamar tidak berlebihan, karena sudah dibatasi oleh sun shading tersebut. Poin keempat, yaitu analisis pencegahan banjir dengan menambah ketinggian level tanah pada site dan sistem drainase. Nah, itu jadi upaya pencegahan banjir yang pertama. Dengan meninggikan level tanah site dari permukaan tanah aslinya, itu membuat air tidak mudah naik masuk ke dalam site jika terjadi banjir rendah. Lalu dengan menggunakan sistem drainase, yaitu diselokan sisi kiri, kanan, dan belakang bangunan, itu berguna untuk membuang air yang tergenang di dalam site. Poin kelima yaitu analisis penghawaan alami menggunakan prinsip cross ventilation. Nah, dengan diletakkannya kolam ikan di tengah bangunan menyebabkan perbedaan tekanan udara, sehingga kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong udara segar masuk ke dalam bangunan. Nah, kemudian untuk mengalirkan udara segar itu ke seluruh ruangan, maka digunakanlah sistem cross ventilation, yaitu dengan meletakkan jalur bukaan yang saling berhadapan, sehingga sirkulasi udaranya lancar. Masuk ke poin ke-6, yaitu pemanfaatan ruang. Dengan memanfaatkan ruang dan sudut mati menjadi ruang yang lebih berguna dan menambah nilai jual. Nah, di situ terlihat pada gambar, itu merupakan pemanfaatan ruang mati di bawah tangga menjadi gudang kecil sehingga lebih berguna. Masuk ke poin ke-6, analisis pemanfaatan ruang. Dengan memaksimalkan ruang dan sudut mati menjadi ruang yang lebih berguna dan menambah nilai jual. Dan sesuai dengan gambar yang di sebelah kanan, itu merupakan pemanfaatan ruang mati di bawah tangga. Dijadikan sebagai gudang kecil sehingga lebih berguna. Kemudian pada denah juga terdapat beberapa sudut mati berupa lorong tanggung sehingga dimaksimalkanlah untuk memotong lorong tanggung tersebut. Dengan memperluas kamar, maka nilai jual kamar tersebut juga akan bertambah. Poin ketujuh yaitu analisis ruang komunal. Dibuat tanpa dinding untuk menghadirkan view dan sirkulasi udara. Karena orientasi bangunan ini menghadap arah barat, maka view yang terlihat dari balkon adalah view sunset, sehingga area komunal dibuat terbuka dengan menggunakan railing perforated metal sebagai pembatasnya. Jadi dengan dibuat bukaan besar di ujung bangunan, maka dibuatlah alur angin sehingga sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik hingga ujung bangunan, seperti pada gambar skema sirkulasi udara di samping. Poin ke-8 yaitu analisis atap. Atap berbentuk limasan tinggi dan tidak berplafon, dilengkapi dengan lubang angin. Nah, atap kos ini terinspirasi dari bentuk atap joglo yang tinggi menukik. Nah, dengan atap yang tinggi, maka ruangan di bawah atap tersebut tidak akan terasa panas karena jarak yang jauh dari kepala ke atap. Agar sirkulasi udara panas yang terperangkap di bawah atap dapat mengalir, maka dibuatlah lubang angin dan plafonnya dibuang supaya lebih terbuka. Masuk ke poin ke-9, yaitu analisis tangga. Peletakan tangga dibuat lebih privat namun tetap mudah diakses. Nah, jadi maksudnya peletakan tangganya itu dirancang khusus untuk digunakan hanya oleh penghuni kos.
sehingga diletakkanlah tangga tersebut di tengah bangunan bagian belakang. Untuk kemudahan aksesnya, maka tangga diarahkan ke sisi bagian parkiran tengah dan ditambahkan teras dalam sebagai ruang transisinya, sesuai pada denah di samping ini. Terakhir, poin yang ke-10 yaitu analisis air hujan. Nah, air hujan dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif untuk WC atau kamar mandi dan lainnya. Agar air hujan tidak tergenang, digunakanlah talang air, selokan, dan roof drain. Nah, digunakanlah toren air untuk menampung air hujan yang kemudian akan didistribusikan ke ruang laundry dan seluruh WC dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Ini menjadi salah satu upaya penghematan. Kemudian talang air. Talang air berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari atap ke selokan, sehingga air hujan tidak jatuh sembarangan. Adapun roof drain diperuntukkan pada bagian lantai beton area jemur, supaya ketika hujan, air tidak terperangkap dan dapat dialirkan menuju taman atau selokan di bawahnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.